Om Swastiastu. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai karya arsitektur berkaitan dengan tugas mata kuliah penghantar dan teori arsitektur. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iketut Ali Putra Anyana, NPM 2021-6212-1176. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai karya arsitektur, yaitu Casablanca Residence. Arsitektur merupakan sebuah seni yang berhubungan dengan perancangan bangunan, baik itu struktur maupun konstruksinya. Pengertian arsitektur di lingkup yang lebih luas meliputi aktivitas perancangan dan pembangunan secara keseluruhan dalam skala besar, seperti kota atau bangunan yang tidak terbatas. Berbagai contoh karya arsitektur antara lain bangunan, jembatan, dan tatanan kota. Di sini saya akan memaparkan mengenai siapa tokoh arsitek di balik bangunan Casablanca Residence. Selanjutnya saya akan memaparkan apa saja unsur dan faktor yang terdapat pada bangunan Casablanca Residence tersebut. Dan yang terakhir, saya akan memaparkan mengenai apa saja material yang digunakan pada bangunan dan fungsinya. Tokoh di balik bangunan Casablanca Residence tersebut bernama Budi Pradono. Budi Pradono lahir di Salatiga 15 Maret 1970. Ia merupakan salah satu arsitek berbakat Indonesia yang karyanya telah dikenal di dunia luas dan telah memperoleh sejumlah penghargaan bertaraf internasional. Penghargaan tersebut antara lain Cityscape Architecture Award Dubai 2004, ER Award for Emerging Architecture London 2005, World Architecture Festival Award Barcelona 2008, Silver Medal and Honorary Diploma Interage, Triennial Architecture Sofia Bulgaria 2009. Pada tahun 1995, ia menyelesaikan studinya di jurusan arsitektur Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, dan kemudian memperoleh gelar masternya pada tahun 2002 di Berlitz Institute Rotterdam, Belanda. Pada tahun 1995 sampai 1996, ia juga pernah bekerja di Beverly Gerlich Architecture, Sydney, Australia, dan pada tahun 1996 sampai 1999 di PT International Design Consultant, Jakarta, San Francisco. Tahun 1999, Budi Pradono mendirikan sebuah konsultan teknik yang diberi nama Budi Pradono Arsitektur atau BPA. BPA itu sendiri merupakan studio arsitektur yang berfokus pada gaya hidup kontemporer, keramah tamahan, dan urban design. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai unsur dan faktor yang terdapat pada bangunan Casablanca Residence tersebut. Pertama, faktor budaya. Bangunan tersebut menggunakan konsep Tri Mandala, yaitu sebuah konsep tata ruang yang menggambarkan 3 bagian alam, dari Nista Mandala atau alam bawah ke duniawian, Madhya Mandala atau alam tengah, dan Utama Mandala atau alam suci yang terpenting dan lebih tinggi. Kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang terdapat pada bangunan tersebut adalah letak bangunan yang berada di lokasi yang masih alami atau lingkungan yang masih terjaga, yang jauh dari perkotaan, dan penggunaan material dari bangunan tersebut yang masih menggunakan material-material dari alam seperti bambu dan furnitur yang terbuat dari kayu. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang berkaitan dengan bangunan tersebut yaitu berkaitan dengan penggunaan material pada bangunan, yang mana penggunaan material didapatkan dari
sumber-sumber di sekitar lokasi pembangunan sehingga dapat meningkatkan perekonomian penduduk setempat. Unsur. Yang pertama, unsur fungsi pada bangunan tersebut adalah sebagai tempat tinggal atau hunian. Unsur ruang pada bangunan tersebut adalah penyusunan tiap-tiap ruang yang memiliki pola seperti pola swastika. Ketiga, unsur bentuk pada bangunan tersebut adalah pada bentuk atap dan kolom-kolom yang menggunakan bambu yang memiliki motif yang unik. Unsur estetika pada bangunan tersebut adalah pada pola penyusunan atau komposisi dari bangunan yang menggunakan pola seperti swastika dan juga desain dari setiap bangunan yang memiliki bentuk atap yang berbeda-beda sehingga tidak terkesan monoton. Unsur makna, yaitu makna dari konsep Bali Sanga Mandala itu sendiri yang terdiri dari beberapa pavilion terpisah dan penempatannya selalu diatur dengan hierarki kebijakan serta aturan pembagian ruang dan zonasi. Sanga Mandala itu sendiri merupakan suatu konsep tata ruang yang berkaitan dengan arah yang membagi suatu wilayah menjadi 9 bagian menurut 8 arah mata angin dan mata angin utama dan pusat atau zenit. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai material. Di sini saya memaparkan beberapa jenis material yang terdapat pada bangunan tersebut. Yang pertama, bambu. Kedua, lantai finishing warna-warni buatan tangan atau handmade. Ketiga, lantai finishing semen halus. Ada juga kolom baja. Dinding menggunakan kaca transparan. Serta furnitur gabungan yang terbuat dari kayu, yang mana di sini menggabungkan antara furnitur khas barat dan juga furnitur khas dari timur atau di sekitar atau khas Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para pesanti. Om Santi 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 Om.